GKJ Pekalongan. Kita akan memulai persekutuan gabungan GKJ Pekalongan pada saat ini dengan diawali dengan kita akan bersama-sama memujikan satu pujian Endai Saduluran. Tuhan di dalam doa yang akan dibawakan oleh Ibu Agus Jati. Monggo. Baik Bapak dan Ibu, sebelum acara sore petang hari ini kita mulai, kita berdoa. Mohon maaf Bapak dan Ibu, saya menghantarkan doa dalam bahasa Indonesia dan doa secara Kristiani. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia. Pada kesempatan petang malam hari ini Tuhan, kami bersama datang ke hadirat-Mu, mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas segala berkat karunia-Mu Tuhan. Engkau telah membimbing dan memberkati aktivitas kami dari pagi sampai petang hari ini. Sungguh berkat yang luar biasa yang boleh kami rasakan Tuhan, terlebih-lebih di tengah-tengah cuaca yang tidak mendukung, di tengah-tengah cuaca yang hujan, Engkau telah mempertemukan kami di tempat ini dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan atas semuanya itu. Petang malam hari ini kami mengadakan persekutuan gabungan pada sore hari ini. Kiranya Engkau menyertai dan memberkati kami. Engkau menyertai kami semuanya. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Bukalah mata hati pikiran kami. Singkirkan roh kegelapan. Sehingga apa yang akan diperbincangkan pada malam hari ini boleh bermanfaat bagi kami. Membangun iman percaya kami. Membangun toleransi sama kami. Kiranya Engkau juga memberkati para petugas yang akan melaksanakan tugas pada malam hari ini. Begitu juga semua komponen yang akan kami gunakan, kiranya Engkau juga memberkati. Sekali lagi Tuhan, seluruh rangkaian kegiatan pada sore petang hari ini, kami serahkan seutuhnya ke tangan kuasa-Mu. Ampuni akan segala dosa, salah pelanggaran kami. Semua kami pinta, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin.
Untuk acara sekarang yang kita tunggu bersama-sama, persekutuan gabungan, saya panggil Mbak Cynthia Diah selaku moderator yang akan memandu acara pada sore hari ini. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Cynthia. Selamat sore Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Iya, selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih karena telah berkenan untuk hadir pada kesempatan pada malam hari ini. Acara pada malam hari ini itu diselenggarakan oleh panitia masa Advent Natal yang bekerja sama dengan Komisi PA dan juga Komisi Warga Dewasa GKJ Pekalongan. Acara ini juga didukung oleh komunitas Gus Durian Pekalongan dengan tema pada malam hari ini yaitu Natal dan Panggilan Membela Kemanusiaan. Gitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi nggih Bapak Ibu, karena ini sudah semakin malam, juga Bapak Ibu mungkin sudah penasaran kira-kira hari ini mau bahas apa nih ya. Oke, kita langsung panggil saja Bapak Ibu. Di sini ada 2 narasumber yang keren, bapak-bapak yang ganteng-ganteng. Kita langsung panggil aja, dipersilakan untuk maju ke depan Gus Mansur dan Pendeta Argo. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Oke, ini mungkin Bapak Ibu sudah pada kenal belum yang ada di depan saya ini? Belum nggih, saya juga belum kenal nih. Mungkin bisa perkenalan dulu nih Bapak Ibu. Mulai dari yang pojok sana, mungkin yang paling ganteng Bapak Argo. Mungkin bisa diperkenalkan lebih dahulu Pak. Masa belum kenal sama saya? Siapa tahu ada yang belum kenal Pak. Perkenalkan Bapak Ibu Saudara, nama saya Argo, orang Jogja yang merantau ke Pekalongan, menjadi teman perjalanan panjenengan semua. Dan senang sekali malam ini guru saya Gus Mansur bisa rawuh dan akan bercakap-cakap dengan kita semua. Semoga pengajian malam hari ini membawa barokah untuk kita semua gitu ya. Gitu. Ya, terima kasih untuk Pak Argo. Silakan sebelahnya siapa ini Pak? Ya. Assalamualaikum, salam Salam. untuk semoga Tuhan memberkahi kita semua menjadi hamba-hamba Tuhan yang saleh, yang selalu bisa berterima kasih atas semua anugerah Tuhan yang Maha Esa. Bapak-bapak, Ibu sekalian, terima kasih. Saya merasa dianggap sebagai manusia. Jadi saya lahir di Wiradesa, kemudian saya besar melanglang buana kemana-mana untuk mencari yang namanya apa itu agama. Kemudian SMA saya di Pekalongan, di Mandua. Waktu itu saya mencari tentang asal usule urip. Dan kemudian saya di UIN Semarang, di situ saya di Fakultas Dakwah. Setelah itu saya mulai beling ikut-ikut waktu itu NGO ya. Waktu itu masih 98, penuh dengan ketidakstabilan. Akhirnya kami bersama-sama NGO itu ketemu dengan teman-teman Belanda, ketemu dengan teman-teman Katolik, ketemu teman-teman Kristen, dan saya kemudian ada beasiswa ke Filipina untuk belajar tentang perbandingan agama. Saya mendalami tentang Ahmadiyah. Ahmadiyah itu salah satu golongan Islam yang di situ sangat mengidolakan pencetusnya sebagai Nabi yang ke-26. Ini pun saya anggap sebagai pilihan ya. Kemudian dia mengangkat dirinya sebagai Masih Maud, Al-Masih yang dijanjikan. Itu saya pelajari sampai dalam sampai 2,5 tahun. Kemudian saya ketemu dengan namanya agama. Baru temu di Filipina. Temunya malah di Filipina ya. Itu kemudian saya pulang ke Jakarta. Di Jakarta saya bergabung dengan komunitas-komunitas lintas agama, budaya, dan saya kaget ketika di Pekalongan masih begitu luar biasa waktu itu. Sumbu pendek ya Pak, 97, 98 masih ingat. Waktu itu masih begitu kerasnya, dan tokoh Habib Lutfi alhamdulillah menjadi pemersatu kita.
Habib Maulana Lutfi dengan memberikan sebuah angin surga untuk kita semua, bahwa agama adalah bukan sebuah perbedaan. Dan saya termasuk murid beliau sampai sekarang, ikut di Rumah Sakit Budi Rahayu untuk mendoakan teman-teman muslim atas perintah dari beliau juga. Jadi nanti kita akan dialog tentang agama dan bagaimana sih Islam menurut saya. Demikian sedikit tentang saya. Dan kalau kenapa ada Gus Durian? Gus Durian itu adalah orang-orang yang memiliki pola pemikiran seperti pemikiran Gus Dur. Jadi Gus Dur itu tidak pernah melihat orang secara identitas agamanya, tapi secara kemanusiaannya. Nanti kita ulas bareng-bareng. Matur nuwun sedikit. Oke, bisa beri tepuk tangan nih Bapak Ibu. Keren. Iya, ternyata panjang juga nggih perjalanan untuk mencapai apa itu agama gitu. Padahal kan mungkin dari lahir kita juga sudah kenal apa yang namanya agama, tapi ternyata panjang juga perjalanannya gitu. Oke, nih Bapak Ibu dan Bapak-bapak sekalian, di bulan Desember ini kalau di Kristen itu identik dengan perayaan Natal nggih Bapak Ibu, seperti yang kita juga masih rayakan sekarang, masa Advent Natal gitu, masih masa-masanya Natal gitu. Nah, kalau di Kristen sendiri Natal itu biasanya itu peringatan tentang kelahiran Tuhan Yesus, Pak Gus. Manggilnya apa nih, Gus ya? Gus atau Pak ini? Iya, ini kalau Natal tuh biasanya peringatan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, sejauh yang saya tahu Gus, kalau di Muslim itu ada yang namanya Nabi Isa nggih. Nah, mungkin bisa sedikit diperkenalkan gitu, kira-kira sosok Nabi Isa itu siapa sih? Gitu. Gimana ini? Sebelum ke Nabi Isa saya mau tanya dulu, agama itu apa? Menurut jenengan agama itu apa? Nanti saya akan kasih tahu bagaimana agama menurut Arab, menurut bahasa Arab, menurut Muslim. Agama, ada yang mau menjawab mungkin Monggo, Bapak Ibu, silakan. saya dibantu mungkin. Monggo, agama ini apa? Bapak apa Ibu, gitu saudara. kira-kira agama ini Bapak Ibu? Ada yang mau menjawab? Mboten? Monggo. Monggo. Tadi ada yang menjawab agama itu Ya. keyakinan, Gus. Keyakinan. Keyakinan. Kemudian, monggo Ibu. Saya suka begini, jadi tidak one way. Tanya dulu, agama itu apa? Niki nek kleru orang dihukum toh, Gus? Enggak ada yang keliru, enggak ada yang Ora keliru. Mohon izin untuk ikut menjawab. Nggih. Menurut saya agama itu adalah upaya yang dilakukan manusia untuk membina kembali relasi dengan Tuhannya. Oke. Jadi upaya manusia untuk kembali menjalani relasi dengan Ya. Tuhan Sang Pencipta. Ya, Demikian. luar Matur nuwun. biasa, luar biasa, jawaban yang luar biasa. Jadi ini enggak ada salah dan benar ya. Oke, ada lagi, monggo. Agama adalah, jenengan beragama, agama itu apa sih yang jenengan sadari sebagai orang yang beragama? Tuntunan hidup. Ada Pancasila juga tuntunan hidup. Selain agama. Oke, saya akan jawab dengan akar kata di bahasa Arab itu agama disebut ad-din. Ad-din itu bahasa Arabnya agama. Jadi ad-din itu satu kata dengan duyun. Duyun itu apa? Jainun itu artinya hutang. Orang yang beragama itu orang yang merasa punya. Ya. Jadi orang beragama itu orang yang merasa punya hutang dengan Tuhan. Kira-kira ono wong duwe agama sok suci, merasa lebih suci dari orang lain. Ono wong duwe agama karena agama itu dia orang yang merasa punya hutang budi dengan Tuhan. Kira-kira bisa enggak sok suci, sok sombong? Wong duwe utang akeh sombong ngono mboten? Bagaimana harusnya orang punya hutang? Rendah hati, hati-hati, karena kita ini diutangi karo zat yang maha luar biasa tanpa menagih. Satu nafas jenengan dan saya itu dihutangi. Pernahkah kita merasa nafas kita itu hutang kepada Tuhan?
Coba kalau jenengan ke rumah sakit Beti Rahayu, hitung berapa itu BPJS jeblok jenengan. Betul. Belum matahari, belum rezeki, belum yang lain. Jadi agama adalah orang yang menyadari bahwa dia punya hutang budi terhadap Tuhan dan dia bukan untuk beribadah sama Tuhan, tapi berterima kasih atas semua anugerah itu dan kita merasa masih belum bisa membayarnya nyampe nanti. Nah itu sama dengan pengertian Kristen loh Gus. Apa itu? Agama itu tadi relasi dengan Tuhan itu dalam rangka bersyukur, Ya, membalas kebaikan. iya. Bukan untuk tadi apa? Hanya menyembah. Bukan menyembah tapi bersyukur. Tuhan tidak perlu disembah, sudah maha kaya, punya kerajaan yang luar biasa, betul. Kita semua tidak menyembah Tuhan, Tuhan tidak akan tambah miskin. Tapi kita yang butuh dengan Tuhan itu sendiri. Nah, disitulah kemudian agama mulai diperkenalkan. Tuhan memperkenalkan dirinya dengan nama-namanya dulu. Kemudian dinamai sebagai dewa-dewa. Kemudian Tuhan memperkenalkan dengan sifat-sifatnya dulu. Kemudian dikenal dengan budi pekerti. Kemudian Tuhan memperkenalkan dirinya dengan pekerjaannya, yaitu berbelas kasih. Itulah yang kemudian disebut dengan di dalam Al-Quran itu ada tentang perjalanan agama. Yang pertama di situ Atin disebut bahwa Tuhan di Islam, Allah pernah berjanji demi pohon tin. Ini adalah pohon bodhisatwa, kemudian disebut pohon tin di Muslim. Batu risinin, dan Tuhan pernah berjanji dengan Tursina. Disitulah Musa diutus. Kemudian waturisinin wahadal balatil amin. Kemudian diutuslah di rasul-rasul di negeri-negeri yang aman. Di sini perjalanan agama disebut sebagai mulai adanya agama adalah ketika manusia diperkenalkan dengan siapa sih Tuhan sebenarnya. Jadi kalau menurut Islam, Islam sangat detail dengan Isa Al-Masih, dengan Isa atau Yesus. Pertama, di surat Al-Imran ayat 55, di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Isa Al-Masih itu adalah sebuah dzalika min ayatina, itu adalah sebuah tanda kebesaran Tuhan. Jadi di Muslim Isa sangat dihormati, dan yang namanya ibunya itu satu surat penuh menceritakan tentang Maria. Begitu luar biasanya posisi Isa Al-Masih, tidak sebanding dengan nabi-nabi sebelumnya. Jadi Isa itu adalah ayat Tuhan yang hanya ada satu-satunya di dunia. Ya, ayat Tuhan itu begini. Jadi kalau misalnya kita ini seorang Muslim, tanda kita pakai Pak Argo dengan pendeta, beliau pakai pakaian khusus kalau bertugas. Itu tanda-tanda bahwa beliau adalah seorang pendeta. Boleh enggak orang bukan pendeta pakai pakaiannya Pak Argo? Enggak boleh. Boleh enggak? Kalau misalnya Tuhan punya tanda-tanda, dan tanda-tanda itu kemudian diambil alih oleh orang lain, enggak bisa. Dan itu adalah tanda kebesaran Tuhan, termasuk adanya Isa Al-Masih alaihi wassalatu wassalam. Jadi Isa adalah salah satu tanda kebesaran adanya Tuhan yang Maha Esa. Paham? Jadi yang di kami ada delapan pangkat untuk Isa Al-Masih. Selain ayat juga. Beliau juga disebut sebagai asyahidin. Enggak ada nabi yang punya pangkat asyahidin kecuali Isa Al-Masih. Asyahidin itu orang yang menyaksikan umat-umatnya. Jadi jenengan sampai sekarang itu disaksikan oleh Yesus yang kalian sebut sebagai Tuhan, itu disaksikan semuanya. Karena apa?
jenengan disaksikan secara penuh pengabdian jenengan kepada Tuhan, karena disitulah Tuhan Allah memberikan tanda kebesarannya lewat Isa Al-Masih, dan Al-Masih itu kemudian menjadi saksi atas perjalanan hidup jenengan. Kemudian dibahasakan jenengan adalah Tuhan Yesus itu Tuhan yang sudah menebus dosa dari panjenengan. Kenapa? Dia adalah seorang syahidin, penyaksi apa yang jenengan lakukan. Begitu. Itu yang kedua, Pak Argo. Ya, nanti sampai ke 8 nanti kepanjangan. Jadi arti Natal adalah menurut kami, kita ini sekarang beragama itu condong tidak memakai kesadaran, tapi hanya ritualitas. Agama kita tersekat oleh tekstual dan ritual-ritual agama tanpa kesadaran. Banyak orang-orang yang di Muslim maupun dimanapun berada, itu ketika bilang mereka menggunakan ayat-ayat agama, mereka tidak paham apa yang mereka katakan. Misalnya ridho. Ridho itu apa sih? Semoga Tuhan meridhoi kita. Ridho itu apa? Menyertai, memberkati, merestui. Restu, ikhlas, banyak versinya. Kalau saya simpel, ridho itu Tuhan itu suka tidak saya melakukan ini. Kalau saya melakukan sesuatu direstui tadi, berarti diridhoi. Jadi banyak orang yang mengatakan sabar. Sabar itu apa? Ada yang tahu? Jangan bilang sabar, sabar. Ini adalah contoh, orang itu tahu teksnya tapi tidak tahu kesadarannya. Sabar adalah bergantung penuh dengan kebaikan Tuhan. Sabar itu dari akar katanya bahasa Arab, karena ini kata bahasa Arab, somadul baru. Somad itu artinya bergantung, ya somad artinya bergantung, al baru kebaikan Tuhan. Jadi orang sabar bukan berdiam diri, tapi dia menggantungkan penuh semuanya, percaya pada kebaikan Tuhan sama kita. Walaupun semua orang tidak baik sama kita, masih ada Tuhan yang baik sama kita. Akhirnya kita percaya dan yakin, tetap sabar. Begitu. Jadi arti kelahiran Isa itu adalah arti munculnya tanda kebesaran Allah Ta'ala. Bagi Muslim begitu. Oke, wah menarik nih Gus. Kalau dilihat secara umum gitu ya, kalau mendengar dari penjelasan Gus Mansur ini agak sama gitu ya dengan ajaran Kristen. Bahkan tadi Gus sendiri pun mengatakan bahwa ibunya Isa itu Maria gitu. Nah, jadi saya jadi kepo nih Pak Argo. Maksudnya apakah kan ajarannya hampir sama juga, terus ibunya juga sama gitu. Nah, apakah sebenarnya Nabi Isa dan Tuhan Yesus itu sama, tapi hanya penyebutannya aja yang berbeda gitu? Saya nama kecilnya dulu disebut Ayung. Ayung. Jadi kalau manggil Mas Ayung berarti itu teman kecil SD, SMP. Kemudian saya ketika SMA disebut Mahmud, nyampe kerja. Kemudian sekarang disebut Gus Mansur. Orangnya sama enggak kira-kira? Sama. Di sini nasi, di Belanda di Inggris rice, sama enggak? Sama. Jadi kalau kita terpatok kepada tekstual saja, kita berdebat enggak ada habisnya. Seperti orang buta yang bareng-bareng melihat gajah. Yang di buntutnya bilang gajah itu seperti cemeti. Yang di tengah-tengah gajah itu seperti beduk besar. Yang dipegang belalainya gajah itu seperti ular. Ini sebuah perdebatan yang buta bagi saya. Jadi kalau lihat agama itu tidak melihat dari mana teksnya. Semua sama, perbedaannya satu, pengertiannya, penafsirannya. Yang kita harus pikirkan itu ketika kita beragama adalah apa sih pesan Yesus, apa pesan Muhammad. Bukan kita berdebat tentang siapa Muhammad dan siapa Yesus. Akhirnya tidak sampai pesan Tuhan pada kita. Betul tidak?
Jadi yang diutamakan, kenapa Tuhan mengutus nabi-nabinya, mengutus anak-anaknya dalam tanda kutip, untuk menyampaikan pesan-pesan bahagianya, kabar sukanya untuk kita. Karena tanpa Tuhan kita nggak akan pernah bersuka cita. Semua kita kerjakan sendiri, semua kita lakukan sendiri. Tapi ketika kita hidup, kita punya Tuhan, berarti agama bukan hanya mengajarkan untuk menyembah Tuhan, tapi bagaimana Tuhan membersamai hidup kita tiap saat. Silahkan Tuhan ikut campur dalam hidup saya. Silahkan Tuhan membersamai saya. Silahkan Tuhan bimbing saya. Tapi kebanyakan orang sekarang sibuk berdebat tentang agama, sibuk berdebat tentang perbedaan siapa yang utusannya, tapi dia tidak tahu pesan Tuhan untuk kita. Kita lupa bahwa sudah ada Tuhan di depan kita yang membersamai kita untuk memberikan kabar suka pada kita. Kenapa kita masih sedih? Kenapa kita masih susah? Karena kita tidak sadar, kita tidak pernah untuk mengikutkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari mulai saat ini, kalau kita manusia, bukan hanya menyembah Tuhan dengan ritual, tapi sadari Tuhan bersama kami, Tuhan selalu menyertai kami. Begitu ya. Ada amin saudara. Amin. Amin. Ini tinggal dikasih nats Yohanes berapa gitu jadi khotbah. Soalnya gini Gus dan Mbak Cynthia, di kalangan gereja itu juga ada yang suka debat gitu ya, atau nonton debat, persis seperti yang dengan ngendiko tadi. Monggo tunjuk. Termasuk beberapa warga gereja itu tanya, Yesus sama Isa itu sama atau beda? Nah memang di medsos, nah sialnya itu kan medsos yang dijadikan referensi. Itu ada yang menyebut, ya mereka itu sama, tapi ada juga yang menyebut beda dong. Wong Yesus itu di Injil diceritakan begini, di Al-Quran begitu, sehingga beda dong. Orang yang berbeda kayak gitu. Tapi kemudian saya menjelaskan, ya persis bahwa sama gitu ya. Orang yang sama dengan narasi yang berbeda, dengan sebutan yang berbeda, dengan kisah yang berbeda karena tanda kutip reporternya atau wartawannya itu beda kan begitu ya. Dicatat di dalam kitab yang berbeda. Maka menurut saya ada sangat banyak pernik-pernik yang bisa membuat kita terjebak pada itu beda orang atau beda sosok gitu. Tapi dari penjelasan Gus Mansur saya semakin sadar bahwa tidak hanya soal kisahnya ibunya Maryam, kemudian kalau bapaknya siapa? Yusuf? Ya. Kalau di kami sebagai ayat Allah itu dia tidak punya bapak. Oke. Jadi dari situ perawan yang melahirkan seorang bayi suci tanpa sebuah perkawinan. Nah ini tambah sama lagi kan? Cuma di Injil itu ada suaminya Maria itu Yusuf meskipun belum tidak melalui hubungan badan gitu. Yeah. Jadi persis perawan suci Maria. Yeah. Nah, satu lagi yang tadi disebut Gus Mansur adalah ayatullah. Yeah. Dan itu persis di Injil ada. Yeah. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 itu, dan itu jadi tema Natal kami tahun ini Gus. Dari ayat itu bahasa dalam versi Alkitab itu firman. Firman itu adalah Allah, firman itu bersama dengan Allah dan dia menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Betul. Ayatullah itu, Yesus itu, Tuhan itu tinggal di antara kita janjinya. Betul. Jadi ada kesamaan-kesamaan tidak hanya kisah tapi penghayatan teologisnya pun Muslim dengan Kristen dekat banget gitu loh. Ya. Kemudian yang paling luar biasa ada di Ali Imran ayat 59 itu Tuhan menyebutkan Isa Al-Masih itu sebagai permisalan. Jadi permisalan dari berkat Tuhan. Nek awakmu pengen weruh pekerjaan Allah, ya Isa iku pekerjaan Allah. Kenapa? Apa pekerjaan Isa? Berkasih sayang. Jadi Tuhan, kalau dalam versi Islam Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang selalu bekerja untuk kasih sayang,
untuk membersamai hamba-hambanya. Jadi permisalannya itu adalah Isa itu sendiri. Permisalan dari Tuhan. Dan itu sama juga ada di dalam Injil, Gus. Barang siapa ingin melihat pekerjaan-pekerjaan Bapa, ya melalui pekerjaan Yesus itu. Jadi apa yang dikerjakan Gusti Yesus itu ya itulah pekerjaan Gusti Allah, kira-kira gitu. Ya, jadi jajal kitab suci ini podo, Gus. Enggak, ini diputuskan di Tarjih Muhammadiyah loh. Ini di teman-teman Muhammadiyah sempat membicarakan tentang ini. Yang kalian kenal Muhammadiyah sangat trek, ternyata juga membahas tentang Isa yang seperti ini. Jadi yang kita lihat sekarang bukan perbedaan dan kesamaannya antara Isa, antara Yesus, atau bagaimana Isa dan Yesus menurut pemahaman kita masing-masing, tapi bagaimana memunculkan spirit Kristus atau spirit Isa mulai lahir lagi di dalam tubuh kita. Jangan-jangan yang kita bersama tiap hari itu masalah kita. Jangan-jangan yang kita bersama tiap hari itu hutang-hutang kita. Jangan-jangan yang kita bersama tiap hari itu adalah ekspektasi-ekspektasi kita, bukan tentang Tuhan kita. Ayo, jenengan berdoa, berterima kasih sama Tuhan setiap hari, mungkin makan, bangun tidur dan mau tidur. Cuman tiap hari sing pikiran jenengan apa? Ono sing mikiri anak, ono sing mikiri bojo, ono sing ini kadang-kadang kita lupa, kita menuhankan mereka daripada menuhankan Tuhan yang sebenarnya. Ini di era kemajuan sekarang ini, kita sangat di era medsos sekarang ini, kita sudah banyak kehilangan agama kita. Karena apa? Pemahaman-pemahaman kita ini di-guide oleh medsos daripada oleh kitab suci kita, betul? Lebih percaya netizen apa? Kitab suci kita. Sekarang ini di Muslim disebut netizen hal adim. Jadi bukan sodaqallah hal adim, bukan, artinya netizen itu sekarang maha benar. Maha luar biasa mengadili orang sampai Gus Miftah yang begitu luar biasa saya temui, begitu banyak di roasting sampai habis-habisan. Kenapa? Yang ada di benak mereka itu adalah bagaimana mencari panggung, mencari pendapat yang sebanyak-banyaknya supaya eksis di masyarakat. Yang muncul adalah kesombongan diri. Padahal kembali ke awal bahwa orang beragama adalah orang yang punya hutang dengan Tuhan. Ono rak wong duwe hutang sombong, mamerke utangi. Ki aku tangkut 3 triliun ngene-ngene. Ada enggak kira-kira? Orang yang semakin suci itu semakin mereka merasa punya hutang dan merasa dia bersujud sama Tuhan sepanjang hari. Disebut sebagai di Quran disebut dalam iftitah subhanahu wa asila. Dia selalu bersujud, bertasbih dari pagi sampai sore. Jadi ayo bersama-sama. Kalau di dalam Muslim disebut Maulid. Maulid itu adalah kelahirannya Muhammad SAW. Kalau di sini disebut Natal, memperingati kelahirannya Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Makanya apa? Kita memperingati udah berapa kali umur kita berapa sekarang Ibu Bapak sekalian? Ada yang 47, ada yang 50, ada yang 60. Betul. Diperingati kelahiran Tuhan setiap tahun. Saya tanyakan coba, sudah lahir belum Tuhan di benak jenengan? Sudah lahir semangat Tuhan belum dalam hati kita? Ayo kita tanyakan, refleksikan kita. Kita refleksikan kembali. Kita ini sudah lahir belum sebagai hamba Tuhan yang benar-benar manusia, yang memanusiakan manusia yang lainnya. Monggo untuk semangat tahun ini kita lahirkan semangat Kristus lagi. Kalau saya namanya Nur Muhammad, karena Nabi saya Muhammad, lahirnya kembali Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah cahaya kemuliaan. Sama enggak dengan Kristus? Sama. Jadi yang beda itu redaksinya, yang membawa berita. Nek jenengan maca surat kabar wawasan karo Suara Merdeka, kejadiannya sama.
isinya beda. Njur tukaran ngono kira-kira sing wagu sapa? Njur demo ning Suara Merdeka siji demo ning ini sebuah bagi saya kekonyolan beragama. Gitu ya. Gitu Pak Argo ya. Wah, oke, semakin menarik ya Bapak Ibu ya pembahasannya. Jadi maksudnya kita dalam beragama itu tidak peduli agamanya apa, siapa yang kita sembah, tapi yang terpenting adalah diri kita sendiri. Gitu. Nah, sesuai dengan tema kali ini nih Bapak Argo dan Gus Mansur, kita akan membahas tentang kemanusiaan. Nah, ada satu yang saya penasaran nih Bapak-bapak. Membahas kemanusiaan ini mungkin dari sudut pandang Nabi Isa ataupun Tuhan Yesus, ada nggak sih atau bagaimana sisi kemanusiaan dari Nabi Isa dan juga Tuhan Yesus sendiri yang mungkin kita bisa pelajari bersama-sama? Mungkin dari Pak Argo dulu. Jackson, mengapa kok kemanusiaan? Karena disadari atau tidak, hari-hari ini masalah kemanusiaan itu luar biasa. Bahasa keren ini nganu Gus, dehumanisasi. Nah, itu. Jadi manusia itu diturunkan derajatnya lewat berbagai macam hal. Entah dibully, dihina, dijadikan korban kekerasan. Kita tahu juga perang masih ada banyak di mana-mana. Bahkan medsos adalah arena perang dehumanisasi yang luar biasa sehingga orang bisa menghujat dengan sedemikian enteng gitu ya. Nah itu persoalan. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang Isa maupun Yesus itu, mereka justru mengajarkan derajat manusia yang oleh dunia ini dianggap rendah, itu diangkat oleh Yesus. Misalnya orang yang dianggap paling berdosa sekalipun, itu Yesus tidak menghina, tidak menghukum, tidak menghujat, tapi justru memberikan pengampunan, kesempatan untuk bertobat. Jadi prinsipnya itu pemulihan gitu ya, bukan dihancurkan tapi dipulihkan. Nah itu kan spirit yang menjadi sangat penting untuk kita teladani. Lalu misalnya orang yang secara fisik dia sakit, secara sosial dia tersingkirkan, Yesus justru ramah pada orang-orang semacam itu. Ketika masyarakat menyingkirkan, Yesus justru merangkul. Nah ini kan apa ya, sesuatu yang bagi gereja itu terkadang dilupakan karena Yesus kemudian ketika Natal ya dirayakan dengan hingar-bingar dengan perayaan yang ritualistiknya itu, tapi kemudian lupa pekerjaan apa yang dikerjakan oleh Yesus yang diperingati itu. Maka tadi Gus Mansur mengingatkan kita bahwa yang penting itu karyanya itu jangan dilupakan. Nah menurut saya memperingati kelahiran Yesus berarti juga merayakan seluruh sejarah hidupnya dan perjalanannya dan karyanya itu gitu ya. Sehingga tidak hanya yang dikenang itu lahirnya Natal, lalu kematiannya Jumat Agung, bangkitnya Paskah. Nah dari lahir sampai wafat ini kan banyak tuh yang dikerjakan oleh Gusti Yesus. Nah itu juga yang mestinya perlu dihayati. Makanya kemanusiaan menjadi penting. Gitu Gus kira-kira. Oke, saya belajar banyak ini dari Pak Argo. Pak Argo ini kalau baca buku, referensinya buku luar biasa, saya kalah banget. Cuman saya menangnya S2 saya luar negeri Pak ya. Enggak. Kami ini bersahabat sudah lama sekali dan kami berdialog tentang Jalaluddin Rumi, berdialog tentang banyak hal dengan Pak Argo, dan saya menemukan satu jalan di mana agama adalah rahmatan lil alamin. Disebut juga di dalam Al-Quran bahwa Isa Ibnu Maryam adalah rahmat bagi manusia. Itu sebutan yang lain tentang Isa Ibnu Maryam. Jadi tadi sudah syahid ya, penyaksi sebagai yang luar biasa bahwa kita murid-murid dari Isa, kita harus menjadi rahmat bagi lingkungan kita. Merahmat bagi keluarga kita, rahmat bagi gereja kita, rahmat bagi seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Ketika kita melihat rahmat itu menjadi sebuah pekerjaan, maka
Yang ada timbul adalah bagaimana kita beribadah tiap saat. Karena ibadah itu adalah pengakuan rahmat kita. Rahmat yang diberikan Tuhan pada kita curahkan kepada hamba-hamba Tuhan yang lain. Rahmat itu tidak membedakan agama, tidak membedakan gender dan yang lain. Rahmat itu kan kasih sayang, betul. Nek jenengan weruh wong kecelakaan, jenengan ning ati ngembur, duh kok mesake. Kok sayang. Jenengan tolong kira-kira kok sik kowe GKJ apa muslim? Njur bar ngono rumah sakit itu nek GKJ dhewe ngono. Iki repot banget. Karena ketika kita bicara tentang manusia, tidak ada identitas di situ. Kalau itu manusia maka tolonglah. Karena agama adalah rahmat. Isa Ibnu Maryam sendiri disebut sebagai rahmat bagi alam semesta. Seperti juga Rasulullah disebut rahmatan lil alamin. Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Pitone apa? Jadi begitu. Kalau kita mau bicara tentang manusia, jangan lupa kita dihutangi Tuhan, kita juga menghutangi orang lain. Ojo hutang duit loh maksudnya. Hutang kasih sayang sama Tuhan, kita harus memberikan kasih sayang ini kepada semesta dan kepada semua makhluk. Begitu. Ini kalau di bidang rahmat. Nanti saya lanjutkan yang kelima, yang keenam, dan yang ketujuh. Baik, iya ini semakin sangat-sangat menarik nih Bapak Ibu. Jadi kalau kita ya bisa dibilang berarti kalau kita mau berbuat baik sama orang, kita mau menyebarkan kebaikan itu tanpa perlu melihat suku, agama atau ras atau apapun itu, gitu nggih. Nah, sebelum kita semakin panas lagi nih Bapak Ibu ngobrol-ngobrolnya, mungkin ada Monggo. Bapak Ibu yang ingin menanggapi dulu. Oh, monggo. Mas minta tolong mic-nya. Matur nuwun. Assalamualaikum Gus. Saya tertarik satu hal yang mungkin daripada selak lali karena awal-awal gitu ya. Oh ya, perkenalkan Gus, nama saya Ismu atau Eli Gus, warga gereja Jawa, Kalongan. Tadi dikatakan Isa itu menjadi pemisalan diri Tuhan, gitu ya kalau nggak salah ya. Jadi kalau kamu tahu pengen Tuhan seperti apa ya, seperti Isa itu. Kalau nggak salah tadi seperti itu ya Gus. Pemisahan diri pada Tuhan. Pekerjaan Tuhan. Ya. Pekerjaan Tuhan ya. Mengapa? Ini saya agak ngomong. Mengapa hal ini tidak ditekankan dalam pengajaran kalau saya melihat ya, selama ini pengajaran di gereja atau di umat muslim pada umumnya. Mengapa ini justru seringkali tidak istilahnya diekspos gitu lah. Ya. Karena sekarang kalau saya lihat kan kebanyakan lebih cenderung pada hukum-hukum yang kelihatan, misalnya pernikahan dan macam-macam. Ya. Nah, sedangkan ini kan jelas-jelas menggambarkan Tuhan. Mengapa kok ini tidak dimunculkan dalam setiap apa istilahnya pengajian kayak gitu. Terima kasih Gus. Ya. Jadi begini, ada mukjizatnya dari Isa ini bisa menghidupkan orang mati, ya kan? Itu ada di Quran dan itu sebagai permisalan pekerjaan Tuhan. Tapi kemudian yang kita lihat pendidikan agama Islam di Indonesia ini di awal itu tentang sholat, wudhu, pernikahan sampai SMA sampai UIN, ya Mas? Ya, Mas UIN. Mas, itu fikih kamu itu nek ngomong tentang apa? Pernikahan meneh, wudu, sholat. Jadi kita jarang membahas bagaimana sih beragama secara sosial, beragama secara dasar agamanya. Jadi hal-hal ini sekarang ini banyak muncul agama sebagai komoditas, bukan agama sebagai sebuah keyakinan yang didalami intinya.
Jadi bukan tidak dimunculkan, cuman masyarakat ini cenderung tidak mempelajari tentang nilai-nilai tauhid atau nilai-nilai tentang dasar agama, tapi masih berurusan dengan khilafiyah, perbedaan hukum fikih antar satu dan yang lainnya. Antara si A bagaimana menyentuh wanitanya ketika berwudu, Imam Syafi'i bilang tidak boleh, Imam Hambali bilang boleh, dan itu diperdebatkan sampai sekarang belum selesai. Ini adalah warisan dari orang-orang yang ingin orang meninggalkan agama tapi tidak terasa, Bapak. Kita ini sekarang digiring untuk tidak percaya sama Tuhan. Kita bener enggak? Jangan-jangan saya yang salah sangka. Oke. Sekarang jenengan ketika ada masalah, ada pertanyaan dari anak SD sampai anak kuliah sampai kita, kalau ada masalah itu tanyanya di Bible apa di Google? Bible-nya Google. Google ya? Bible-nya Google. Ya. Ini kita digiring. Ada guide of life yang baru yang diciptakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kenapa kita tidak menggali Bible kita, Al-Quran kita, sampai kita benar-benar tahu ada permisalan wajah Tuhan, permisalan pekerjaan Tuhan yang ada di Isa alaihi wassalatu wassalam, Isa ibnu Maryam. Inilah yang saya ajak, ayo kita tingkatkan agama yang level kedua dan ketiga. Bukan agama secara ritual. Kalau secara ritual saya nggak boleh sholat di sini. Secara ritual saya Islam, saya di masjid, Anda di sini. Tapi secara sosial kita bisa ngomong tentang Natal, kita bisa ngomong tentang bagaimana Tuhan Isa, bagaimana tentang Isa alaihi wassalam di pemahaman saya sebagai seorang Muslim. Ini agama secara sosial. Yang terdalam adalah agama secara spiritual. Bayangkan kalau satu masalah belum selesai, akankah naik ke masalah yang kedua? Bagaimana kalau kita ribut masalah ritual, perbedaan melulu, kita nggak akan nyampe pada agamanya secara sosial. Ini banyak dilakukan oleh teman-teman kita. Kalau misalnya di Muslim ada zakat, zakatnya zakat ketika Idul Fitri selesai. Walaupun ada banjir, walaupun ada masalah, di situ dia tidak mengeluarkan dermanya karena sudah kewajibannya sudah terpenuhi. Agama hanya sebagai kewajiban saja. Setelah menyelesaikan kewajiban tiap minggu, kalau di Muslim 5 waktu selesai. Itu bukan agama, Bapak Ibu sekalian. Agama adalah bagaimana kita menjadi manusia di antara manusia yang lain, melihat mereka adalah aku yang lain, dan itulah agama yang kedua, agama sebagai nilai sosial. Dan agama secara spiritual adalah bagaimana membangkitkan pesan agama dari Tuhan supaya kita lahir sebagai orang yang bisa mencontoh, teladani apa rasul-rasul yang kita imani. Demikian. Bisa dimengerti Bapak? Paham, terima kasih Gus. Dan itu mungkin di awal dari pendidikannya. Tadi kok ada UIN, ada macam-macam. Mungkin kurikulum pendidikan kita juga mengarahnya di situ ya Gus. Tidak mengarah ke kehidupan sosial, tapi kalau pelajaran agama itu hanya teknis gitu saja. Itu sih Gus. Oke, terima kasih untuk Pak Eli dan Gus Mansur untuk jawabannya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin menanggapi atau bertanya? Ampun angel-angel gue. Oke. Ampun angel-angel. Mumpung ada Gus Mansur, tanyalah yang sulit-sulit Bapak Ibu. Terima kasih. Saya senang sekali nih, di mana ada kehadiran Gus Mansur. Sebenarnya, my name is Christina Bota, asli Sulawesi Selatan. Ya, jadi sebenarnya sih pertanyaan saya mirip-mirip dengan pertanyaannya Pak Eli. Tapi setelah saya tidak bertanya, saya cuma mau mengatakan alangkah indahnya dunia apabila semua berpikiran seperti Gus Mansur. Jadi ya saya mohon tepuk tangannya. Kenapa? Karena tidak ada lagi perbedaan yang mengatakan oh orang Kristen begini, oh orang Islam begini. Tapi
Ya seperti tadi lagu yang pertama, indahnya persaudaraan. Mungkin cuma itu, tepuk tangan sekali. Atur nuwun. Saya itu bukan siapa-siapa Ibu, saya itu belajar dari kiai saya Buya Sakur Yasin, bisa dilihat itu di YouTube-nya ada, Buya Sakur Yasin. Beliau orang yang pertama yang mengatakan bahwa Muhammad SAW menikah dengan cara Nasrani. Iya. Siti Khadijah itu agamanya Nasrani waktu itu. Jadi ada pendeta yang namanya satu pendeta, dan itu ketika itu Nabi berusia 25 tahun dan Siti Khadijah berumur 40 tahun, dan waktu itu menikah dengan cara Nasrani. Nggak mungkin menikah dengan cara penyembah berhala, karena agama waktu itu adalah agama Isa, sebelum Nabi diangkat sebagai Nabi umur 40 tahun. Ini sebelum Nabi ya? Iya. Itu Buya Sakur Yasin, almarhum ya? Iya, almarhum. Itu ayat, hadis, enggak, Quran? Itu sejarah yang ditemukan oleh Buya Sakur Yasin. Jadi secara langsung dulu orang-orang sebelum Rasulullah Muhammad diturunkan, orang yang punya tauhid adalah agama Nasrani. Dan dulu ada sebelum Fathul Mekah, sebelum Mekah dibebaskan dari berhala, umat Muslim itu sholat menghadap ke Baitul Maqdis atau Bethlehem. Tidak langsung ke Ka'bah, Ibu Bapak sekalian. Pernah ke Bethlehem, karena waktu itu masih banyak berhala yang ada di Ka'bah, sehingga kemudian muncul Fathul Mekah, muncul ayat idza ja'a nasrullahi wal fathu, ketika Allah menurunkan pertolongan dan terbukalah pintu kota Mekah, sehingga kota Mekah menyerah kepada Rasulullah Muhammad. Di situ baru, dan disitulah ada ayat lantanal biru antuwalu wujuhakum minal masjidil haram aw masjidil aqsa walakinal biru man amana billah wal yaum, dan seterusnya. Yang namanya kebaktian itu bukan menghadap kemana. Yang namanya kebaktian itu bukan menghadap ke timur atau ke barat, ke Mekah atau ke Aqsa, bukan. Tapi di mana iman kalian sama Tuhan, di mana keyakinan jenengan sama Tuhan. Yang namanya agama itu bukan menghadap ke siapa-siapa, ke Tuhan. Dan semua yang kita bayangkan selama ini orang Islam nyembah Ka'bah, bukan, itu hanya fokus kita beribadah. Jadi itu hanya lambang-lambang agama. Pecahkan lambang itu sehingga kita menemukan Tuhan dalam lambang-lambang itu. Jadi kalau jenengan beragama dengan hanya tekstual saja, jenengan belum menyembah Tuhan, jenengan menyembah teksnya Tuhan. Betul. Makannya tukaran. Tapi kalau sudah mendalami dan sudah membongkar lambang-lambang Tuhan itu, kita akan menemukan Tuhan yang sebenarnya. Disebutkan di salah satu imam, di situ menyebutkan yang terkenal ya, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Jadi bukan bagaimana kita menyembah, apa yang kita lihat sekarang ini bukan sebagai sarana untuk menyadari Tuhan, hanya prosesi menyembah Tuhan. Bedakan agama dan prosesi, bedakan. Jangan dicampur adukan. Kalau kita dalam prosesi saja, kita akan kesekat dengan sekat-sekat agama yang begitu luar biasa. Lepas itu sehingga muncul kemanusiaan kita, dan kita tahu bahwa kita manusia dan dalam tubuh manusia itu ada Tuhan. Demikian. Ya, tepuk tangan Bapak Ibu. Menarik. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menanggapi? Kita jarang-jarang dengar pengajian seperti ini di sekitar kita. Makanya tadi Bu Christine mengatakan gitu. Soalnya gini, saya waktu kedatangan tamu teman-teman UIN itu, waktu syuting di sini itu saya dihadiahi bukunya Habib Ja'far. Terus saya bacakan tuh di pendahuluannya itu, salah satu yang sering kali muncul di pengajian atau di pengajaran itu soal amal pahala dan sebagainya. Terus saya baca, saya terkejut karena kok versinya Habib Ja'far itu
sangat dekat dengan teologinya Kristen gitu loh Gus. Tak bacakan ya. Bukankah memang kita diperintah, ini bukunya judulnya Seni Merayu Tuhan. Bukankah kita memang diperintah Tuhan beramal agar masuk surga? Dalam Quran surah Al-Zakhruf, Al-Waqiah, dan seterusnya. Memang syarat masuk surga itu amal. Tapi yang menjadikan pasti masuk surga adalah rahmat Tuhan. Oleh karena itu dalam tafsir Ibnu Katsir misalnya terkait Al-Zakhruf tadi, posisi amal itu sebagai pengetuk pintu rahmatnya, itu pun belum tentu terbuka. Sebab seperti sabda Nabi Muhammad dalam riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Jabir bin Abdillah, begini bunyinya, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka, tidak juga denganku, kecuali dengan rahmat dari Tuhan. Nah seringkali orang fokusnya pada amal pahala itu, sehingga kemudian berapa ribu dan sebagainya. Padahal yang menentukan itu rahmat. Itu betul apa enggak? Pertama Gus, karena kalau betul itu teologi kami juga gitu. Yang menyelamatkan kami itu bukan usaha manusia, tapi hanya anugerah, hanya rahmat Tuhan. Iya. Saya punya permisalan begini. Misalnya kita dilihat tetangga kita punya, kita ini nyetir mobil Mercedes-Benz terbaru. Tetangga kita akan lihat gimana coba? Jian, mobilnya Mercy, iya kan? Ternyata kita hanya supirnya Pak Menteri siapa gitu. Kita hanya supirnya. Kecelek buatan tetangganya itu. Jebul supir. Betul? Dan ketika sopir itu nawarkan mobil itu untuk dijual, kira-kira akan masuk bui enggak? Iya. Kenapa? Bukan miliknya. Apa hubungannya dengan ini, Bapak? Apa kira-kira hubungannya? Cerita saya dengan ini. Jenengan baik itu, jenengan berbuat baik, punya pahala itu yang menggerakkan siapa? Pemilik kebaikan itu jenengan. Jenengan bisa datang ke sini, hujannya reda, tidak kena flu, sehat, itu siapa di balik itu semua? Berani mengakui kebaikan kita. Apakah kebaikan itu akan dijamin ke surga? Jadi, kalau kita menyombongkan amal kita, menyombongkan kesucian kita, tadi nggak sesuai dengan orang punya utang. Sopir utangnya akeh kemriti ngono lho. Tanggone keweleh kabeh jebul hanya sopir dan dia menggadaikan mobilnya yang kemudian jaganya tahu dia masuk bui. Jadi kebaikan kita, ibadah kita itu bukan milik kita, itu milik Tuhan semata. Napa Tuhan sing bergerak, Tuhan yang ngasih semuanya kita akui. Orang bodoh mana yang mengaku kebaikannya? Kecuali mereka orang yang tidak tahu tentang Tuhannya. Begitu ya? Itu Pak Argo ya? Betul, itu hubungannya dengan tadi agama yang justru perasaannya itu, aku ki utang, ojo sombong kan gitu. Merasa bahwa perbuatanku ini akan menentukan bahkan seperti itu kan. Sehingga justru dengan pemahaman itu, ya kalau dalam teologi Kristen Gus itu aku berbuat baik itu bukan kok demi mendapatkan rahmat atau surga bla bla bla, tapi sebagai wujud cinta kasih, pengabdian, rasa syukur sayang sebagai manusia kepada Tuhan. Iya, gitu. Oke. Mas, siapa jenengmu? Lari aku. Fajri. Mas Fajri pernah pacaran? Sering. Pernah? Pernah ya? Saya tak tanya ini. Karena ada sebuah cara. Kata seorang imam tasawuf mengatakan, kalau Anda belum pernah bercinta, jangan Anda tanya tentang Tuhan. Anda enggak akan paham tentang Tuhan kalau Anda belum pernah bercinta. Jadi, Mas Fajru, ngapunten, misalnya panjenengan
pacarnya Karanganyar ya. Dari sini ke Karanganyar jauh enggak? Jauh ya. Jauh ya. Umpamakan itu sebagai perjalanan hidup. Oke? Oke. Nah, kemudian di sana jenengan temu rumahnya sang pacar. Enak enggak? Pertamanya enak. Ternyata sudah nyampe ke tempat pacarnya. Di situ kemudian dikasih buah-buahan, dikasih hidangan-hidangan yang lezat, tapi tidak ditemui pacarnya, mau enggak? Enggak mau. Enggak mau kan? Ketika kita punya amal yang luar biasa, kita nyampe surga enggak ketemu Tuhan, ngapain? Lebih baik kita ingin ketemu Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan, daripada kita ngarepin surga dan takut neraka. Rabi'atul Adawiyah mengatakan, jika ibadahku ini karena aku takut neraka, dekatkanlah aku dengan neraka. Dan jika aku ibadah ini ingin surga, jauhkan aku dengan surga sejauh-jauhnya. Jadi gitu ya Mas, kira-kira ketika kita ingin ketemu dengan Tuhan, kita sudah sampai rumahnya aja seneng. Tapi misalnya nggak ketemu Tuhan, ini ngapain? Indah itu adalah ketemu dengan Sang Maha Pujaan hati kita, Tuhan. Begitu. Rabi'ah juga mengatakan, aku akan membakar surga dan aku akan menyiram api neraka supaya padam. Sehingga aku memang beriman atau apa untuk berjumpa dengan Tuhan, bukan mengejar surga, bukan menghindari neraka. Jadi itu. Oke. Gitu Mbak Sinti. Oke. Ya, terima kasih nih. Oke, Mas Fajri, monggo. Bapak Ibu, ini Mas Fajri, salah satu penggerak komunitas Gus Durian Pekalongan, dan bulan Desember itu juga dikenal sebagai bulan Gus Dur kalau nggak salah, gitu ya. Mungkin Mas Fajri bisa cerita sedikit kenapa kok bulan Desember itu bulan Gus Dur. Terus Mas Fajri akan beribadah lewat puisi malam hari ini. Nanti akan ada Mas Amir yang akan main gitar dan menyanyi. Kita tunggu. Selamat malam. Assalamualaikum Gus Mansur. Tadi sebelumnya terima kasih kepada Pelita Argo dan juga yang hadir di sini telah mengundang kami juga untuk menyemarakan kegiatan ini ya. Tadi Pak Argo menyinggung soal bulan Desember adalah bulan Gus Dur. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa bulan Desember itu Gus Dur wafat pada bulan Desember, tanggal 30 Desember 2009. Nah, sampai saat ini dari komunitas Gus Durian sedunia, bahkan dari 150 titik komunitas Gus Durian, termasuk di Pekalongan juga, itu mengadakan yang namanya Haul Gus Dur atau kematiannya Gus Dur gitu. Nah, untuk setiap tahun itu ada tema yang diangkat ketika Haul itu. Kalau tahun kemarin itu mengangkat soal demokrasi, karena pas kemarin itu kan berdekatan dengan Pilpres gitu. Nah, untuk tema yang tahun ini itu mengangkat terkait kemanusiaan dan juga lingkungan, karena kalau kita melihat di Pekalongan sendiri itu kan banjir sudah banyak gitu ya Pak ya. Dan kemarin saya dan juga Pak Argo itu mendiskusikan soal dehumanisasi dan krisis lingkungan, yang mana ini menjadi semacam keresahan bersama prihatin Pekalongan yang banyak sampah, Pekalongan yang rob juga itu kan
dan diprediksikan 2035 kota Pekalongan akan tenggelam. Nah, ini bagaimana kita sebagai masyarakat di Pekalongan khususnya, entah itu agamawan ataupun dan lain sebagainya, itu berkontribusi untuk menjaga alam dan lingkungan. Nah, nanti selebihnya bisa ke Pak Argo lah. Ini saya disuruh ngapain Pak Argo? Wah. Mohon izin Bapak Ibu, saya akan membacakan puisi dari karyanya Gusmus Kiai Haji Mustafa Bisri dengan judul Ketika Agama Kehilangan Tuhan. Dulu agama menghancurkan berhala, kini agama jadi berhala, tak kenal Tuhannya, yang penting agamanya. Dulu orang berhenti membunuh karena agama, sekarang orang saling membunuh karena agama. Agama tak pernah berubah ajarannya dari dulu, Tuhan pun tak pernah berubah dari dulu. Lalu yang berubah apanya? Manusianya. Dulu orang belajar agama sebagai modal untuk mempelajari ilmu lainnya. Sekarang orang malas belajar ilmu lainnya, maunya belajar agama saja. Dulu pemimpin agama dipilih berdasarkan kepintarannya, yang paling cerdas di antara orang-orang lainnya. Sekarang orang yang paling dungu, yang tidak bisa bersaing dengan orang-orang lainnya, dikirim untuk belajar jadi pemimpin agama. Dulu para siswa diajarkan untuk harus belajar giat dan berdoa untuk menempuh ujian. Sekarang siswa malas belajar, tapi sesaat sebelum ujian berdoa paling kencang karena diajarkan pemimpin agamanya untuk berdoa supaya lulus. Dulu agama mempererat hubungan manusia dengan Tuhannya. Sekarang manusia jauh dari Tuhan karena terlalu sibuk dengan urusan agamanya. Dulu agama ditempuh untuk mencari wajah Tuhan. Sekarang agama ditempuh untuk cari muka di hadapan Tuhan. Esensi beragama telah dilupakan. Agama kini hanya komoditi yang menguntungkan pelaku bisnis berbasis agama. Karena semua yang berbau agama telah didewa-dewakan. Tak pernah dianggap salah, tak pernah ditolak, dan tak keperluan pokok melebihi sandang, pangan, papan. Agama jadi hobi, tren, dan bahkan pelarian karena tak tahu lagi mesti mengerjakan apa. Agama kini dipertuhankan, sedang Tuhan itu sendiri dikesampingkan. Agama dulu memuja Tuhan, agama kini menghujat Tuhan. Nama Tuhan dijual dan diperdagangkan, dijaminkan, dijadikan murahan oleh orang-orang yang merusak, membunuh, sambil meneriakkan nama Tuhan. Tuhan yang mana yang mengajarkan untuk membunuh? Tuhan mana yang mengajarkan untuk membenci? Tapi manusia membunuh, membenci, merusak, mengimitasi, sambil dengan bangga meneriakkan nama Tuhan. Berpikir bahwa Tuhan sedang disenangkan karena ia menumbuhkan darah manusia lainnya. Agama dijadikan senjata untuk menghabisi manusia lainnya, dan tanpa disadari manusia sedang merusak reputasi Tuhan dan sedang mengubur Tuhan di dalam balik gundukan ayat-ayat dan aturan agama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Fajri. Luar biasa sekali puisinya. Saya jadi merasa tergelitik nih dengar puisinya. Karena wow. Oke. Nah, mungkin nih Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi atau ada yang ingin menanggapi Bapak Ibu? Monggo, dengan Gus Mansur boleh tanya apa saja. Curhat masalah hidup juga boleh karena beliau konsultan yang sudah mumpuni. Enggak. Wah, Mas Kun iki boloku iki rasane kok Mas bolo. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum Gus Mansur.
Tadi Gus Mansur ngendika kalau debat antar agama itu ketok le podo-podo budune gitu nggih. Saya sangat setuju. Dan saya juga memang batin saat-saat ini memang banyak sekali di medsos-medsos itu malah jadi acara unggulan begitu, debat antara agama, pendeta dengan kiai dan sebagainya. Tak pikir iki nggo ngopo gitu loh. Saya pernah dulu di pondok gubuk saya sana ada yang kontrak itu memang nun sewu, saya ndak fisik ya, yang berjenggot kemudian pakai celana segini itu tiba-tiba mendatangi. Habis rob itu? Yeah? Habis rob. Mungkin habis rob karena celananya segini. Itu tiba-tiba mendatangi saya membawa kitab suci Al-Quran dan Injil dan Alkitab. Ke rumah kemudian ada apa Pak? Mas, kita debat Pak. Wah debat. Debat tentang apa? Tentang kebenaran Pak. Kebenaran apa? Kebenaran yang ini apa yang ini katanya. Ini Mas, ya, kebenaran jenengan ini saja, kebenaran menurut jenengan ini dipelajari, diamalkan agar jenengan jadi orang baik. Ya bilang gitu. Nah kalau saya ini, nek debat orang bakal ketemu Mas, gelut nggak awake dhewe, saya bilang gitu wong tonggo sih. Awake dhewe bisa gelut. Udah Pak barang satu ayat saja. Orang gelem aku Mas, gelut mengko saya bilang gitu lah. Dia lalu mengatakan bahwa soalnya agama Kristen itu tidak masuk akal. Saya bilang agama mana sih yang masuk akal? Saya bilang gitu. Yeah. Kita itu kan beriman karena diajar, kemudian kita meyakini, dijadikan sebagai pegangan hidup, kemudian itu yang kita imani, itu agama kan? Yeah. Tidak kita menyaksikan sendiri. Peristiwanya seperti apa, kemudian bagaimana kan tidak, kita hanya diajar. Engko tiwasan awake dhewe gelut padu jebule sing bener Buddha njajal piye. Akhirnya ya kadang tak sering datang cuma ngomong-ngomong yang lain, tapi nek ngomong-ngomong liyane gelem aku Mas, tapi nek soal yang kita mencari yang mana yang benar ora bakal ketemu, saya bilang gitu. Sudah yakini saja punya jenengan, dilaksanakan, kemudian jenengan bisa jadi orang baik dan sebagainya. Kemudian pernah juga sambat bahwa dia tidak nyaman karena tetangga-tetangganya sekitarnya situ banyak yang naik delok karo dhewe kaya aneh gitu. Lah sampean penampilannya ya aneh kok, saya bilang gitu. Non sewu. Lah kalau ingin jadi orang yang ajur-ajar ya sudah biasa saja, kalaupun berpakaian seperti itu, tapi ya serawung karo tonggo teparo dan sebagainya kan ndak aneh jadinya kan. Soalnya ini keyakinan kami untuk masuk surga. Lah nek masuk surga ya wis to keyakinan jenengan seperti itu. Tapi tetap ajur-ajar karo tonggo teparo. Lalu kalau ada polisi liwat aja lalu curhat, aku mau diawasi Mas. Nek polisi, nek ngawasin jenengan nganggo pakaian dinas, kuwi polisi bodoh, saya bilang gitu. Polisi ki nek ngawasi nganggo bakul tok dadi bakal some dan sebagainya. Akhirnya dia pindah ke Poncol kalau nggak salah. Tapi kemudian saya pernah ketemu, penampilannya sudah berubah, sudah biasa. Ya alhamdulillah. Bahkan istrinya malah nun sewu ini. Lepas jilbab, rambutnya disemir. Ya. Mas, lah kok beda namanya Gufron. Mas, lah kok beda? Aku kesel Mas, kuwi ya. Kesel Mas bener jenengan ya. Yo swarga kuwi ora sanang kono, ora ngenteni mati sampean, saya bilang gitu. Nang donya angger urip, ajur-ajar karo tanggane, guyu bareng, ngakak-ngakak bareng. Wis kuwi wis entuk swarga, saya bilang. Jadi ini untuk
saya setuju persis itu debat antar agama itu. Tak pikir enggak akan jadi titik temu. Tapi kalau pembicaraan seperti ini kita mengerucut pada apa? Sentuhan. Iya, hakikat yang sama. Gitu, walaupun syariatnya lain, tapi hakikatnya sama, itu akan mengerucut juga bahwa kita tetap harus jadi orang baik seperti itu. Kalau setuju men kalih Gus Mansur nih. Ya, alhamdulillah. Saya sailmu ini sama Gus. Alhamdulillah. Konco padahal lagi. Ya, terima kasih Bapak. Ini teman saya, Mas Kun, ini teman saya dari mulai banjir-banjiran ya Mas Kun ya. Rob-roban bareng kita datang, ada lagi Mbak. Siapa Mbak? Lupa aku Mbak. Jadi kan ketika dengan Cak Nun ya, ada acara Cak Nun, Mak Iyah kita bareng-bareng. Saya ini punya 2 guru, satu Cak Nun, MH Indon Najib, yang itu bersamai kami dengan Mak Iyah namanya. Jadi agama itu adalah kebersamaan, bukan perpecahan, Mas Kun. Itu diajarkan oleh Cak Nun. Kemudian oleh guru saya Buya Sakur Yasin bahwa agama itu adalah open mind, membuka pikiran. Jadi ketika tidak ada lagi nabi, di situ kita mulai dewasa untuk bagaimana memaknai apa yang kita yakini dengan apa yang kita lihat dalam realitas sehari-hari. Karena di dalam ilmu itu ada 4. Tahapan ilmu ada 4. 1, ilmu dengan papan dan tulis. Ada teorinya, ada prakteknya. Jenengan beragama itu pertama ada teori-teori beragama. Itu kulitnya agama. Ada ibadah-ibadah itu kulitnya agama. Nah, jenengan maam klopo, maam kulitnya tok wis puas niku gimana? Bodoh napa mboten? Nah, ada yang kedua, ini yang disebut syariat, ilmu papan dan tulis. Ada teori, ada praktek beragama. Tapi ini masih tataran anak TK, belum dewasa. Yang kedua, ilmu papan dan tulis. Ada prakteknya, tapi tidak ada teorinya. Ini hubungan-hubungan pribadi yang antara aku dan Tuhan. Jenengan ngapunten nek ten kamar kalian bapak kalian ibu ten kamar piyambakan niku enten teorine mboten. Gel praktek kan teori itu toh. Itu hanya hubungan personal antara bapak dan ibu. Itu juga ada yang namanya torekoh di Islam. Itu hubungan antara saya pribadi dengan Tuhan. Yang ketiga, ada ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat itu ilmu mengerti Tuhan. Ilmu orang-orang yang sudah mengerti Tuhan. Pak Argo pakai apa? Pakaian apa sekarang? Batik. Ada tulisannya enggak? Ini batik, ada enggak? Kenapa disebut batik? Karena sudah ngerti bahwa ini adalah batik. Ya enggak? Jenengan pakai kaos enggak usah ada tulisan ini kaos. Tapi karena kita sudah tahu papannya, sudah tahu tulisnya, papannya seperti apapun kita tahu bahwa itu adalah kaos. Begitu Tuhan, kepada Tuhan juga. Bagaimanapun warnanya kalau kita sudah mengenal Tuhan, apapun agamanya kita akan melihat Tuhan di situ. Dicatat, apapun agamanya, kalau kita sudah mengerti tentang Tuhan, kita akan melihat Tuhan ada di situ. Enggak ada Tuhannya orang Islam, enggak ada Tuhannya orang Kristen, enggak ada Tuhannya orang Buddha. Tuhan hanya satu, qul huwallahu ahad. Tuhan hanya satu, tidak terpecah-pecah. Tuhan itu esa. Yang mecah adalah ekspektasi kalian secara agama. Kembali ke awal bahwa agama adalah kesadaran kita punya hutang budi dengan Tuhan. Patutkah orang hutang menyambungkan hutang-hutangnya? Tidak. Kemudian yang kedua, agama adalah menyadarkan bahwa kita itu sopir saja dari majikan kita. Sopir tidak punya hak apa-apa kecuali mengantarkan majikan kemana majikan mau. Betul? Jadi hidup kita adalah mengantarkan bagaimana Tuhan mau tentang kita. Antarkan Tuhan kepada apa yang diinginkan Tuhan dalam ayat-ayat itu. Yang keempat tadi hakikat ilmu tanpa papan, tanpa tulis. Tidak ada teorinya, tapi hakikatnya Tuhan itu ada. Enggak logis, tapi yakin Tuhan itu ada. Jadi kita jangan sampai menjadi orang beragama tapi lupa punya Tuhan. Boleh dicatat.
Jangan sampai kita jadi orang beragama tapi lupa punya Tuhan. Seperti tadi puisinya Gusmus. Demikian ya, Bapak ya. Luar biasa sekali. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sharing-sharing gitu? Monggo. Monggo Ibu. Terima kasih Gus Mansur, selamat malam. Perkenalkan saya Retno, tetangga Gus, saya Mayangan. Oh, Mayangan ya. Ya, setelah ada info Gus Mansur orang Gumawang, gitu nggih. Ya, terima kasih. Barangkali baru kali ini saya mendengar yang intinya seorang Gus yang vulgar. Betul teman-teman? Mengapa demikian? Dari awal sampai saat ini tak rungokke kok ketoke nembe iki aku krungu. Orang yang begitu vulgar menceritakan apa adanya. Vulgar ini apa anane nggih? Nah, itulah Bapak Ibu yang barangkali kita harapkan membela kemanusiaan itu sebenarnya tidak sulit. Kalau kita dengarkan dari obrolan malam ini, begitu damainya kita, seperti harapan Mbak Christine tadi, kita itu di dunia butuh kedamaian. Sedangkan di Undang-Undang Dasar itu kan ada pasal merdeka bermartabat. Merdeka itu bukan merdeka pada saat 45 sampai ke sini, tetapi kemerdekaan yang hakiki ada pada diri kita masing-masing. Yun sewu. Apakah setiap saudara kita yang pada saat kami merayakan Natal, apakah mesti mengucapkan? Belum tentu kan Gus? Iya. Ya. Iya. Tidak usah dibahas. Tetapi, ya. Tetapi kalau saya mencermati, karena saya hidup di Wiradesa itu kurang lebih 42 tahun yang lalu, dari 82 sampai sekarang. Kami dengan saudara-saudara di lingkungan tidak bermasalah, di kedinasan pun juga tidak masalah, sampai purna pun juga tidak masalah. Mengapa? Memang kalau kita bisa mendudukkan diri kita sendiri seperti tadi dikatakan Gus, wong ki nek iso memahami awake dhewe bakal ngerti pangerane. Iya, itu. Gusti ini. Nah, makanya nyun sewu bukan sebuah kesombongan. Tetangga kanan kiri keluarga kami saat kami merayakan Natal di 25 pagi dinteni Bude Retno mengko baline jam piro. Iya. Ditunggu. Oh, berarti Bude Retno ora lunga. Walaupun seperti itu, kadang-kadang saya dengan keluarga berhitung, iki awake dhewe meh metu apa ora? Nek metu, nyun sewu ya. Nah, inilah sosok-sosok yang barangkali saudara-saudara kita Muslim kami cukup hargai. Mengapa demikian? Bali kula sak keluarga itu ditunggu Gus. Umpamanya 25 tidak ada di rumah, 26 tidak ada di rumah. Oh, Bude Retno pulang 27. Pulang 27 pun itu tidak langsung 27 pada datang. Ditunggu besoknya baru mengucapkan. Nyun sewu, walaupun tidak mengucapkan secara seperti saudara-saudara di Nasrani, tapi nyun sewu saya begitu mengacungi jempol. Toleransi yang walaupun secuil kami rasakan. Lebih-lebih pada saat saudara-saudara kita sakit, kami walaupun dalam komunitas itu saya berdiri Nasrani sendiri, mereka juga tidak kok wong Nasrani melu-melu.
Tidak ada yang bilang seperti itu. Nah inilah Gus yang barangkali di saat ini membuat titik. Semoga akan timbul Gus Mansur yang lain. Kami selaku warga Nasrani merasakan super damai. Mengapa? Ternyata seperti itulah harga toleransi di antara kita. Kami hidup di komunitas Muslim. Kami juga memahami di Nyun Sewu, saya jebolan dari guru Gus. Oh ya, guru nggih. Ngapunten. Saya dari guru yang notabene mungkin di Pramuka, di PGRI yang barangkali yang tidak berjilbab adalah saya sendiri. Oh iya, luar biasa. Jadi Nyun Sewu barangkali saudara-saudara di Wiradesa yo tidak di pasar, tidak dengan tukang becak, tidak dengan siapapun, mungkin karena identitas kami yang seperti ini akan lebih dikenal. Inilah hakiki kami yang barangkali diikuti oleh saudara-saudara Nasrani. Yang perlu saya pertanyakan, bukan sebuah sakit hati, tetapi setelah saya mendengar obrolan yang begitu mendamaikan kami, begini Gus, mbok koyo Gus Mansur, orangnya fair, orangnya bisa menerima apa adanya, karena kita adalah saudara. Karena kita adalah saudara. Nah, kemungkinan hal ini yang membuat kita lebih menjadi saudara. Apakah Gus punya cita-cita, so aku nek khotbah neng kono, so aku nek pengajian neng kono, ini akan diungkit membela kemanusiaan. Terima kasih Gus. Ya, nggak ada teman saya Ma'iyah ya. Di Ma'iyah itu Cak Nun pernah punya debut yang sangat mengagumkan dunia, Indonesia pada khususnya. Dia menggunakan nada Malam Kudus sebagai sholawat. Malam Kudus sebagai sholawat. Sholatullah itu pakai. Jadi memaknai sebuah agama, pesan dari sebuah agama itu selalu ada sebuah pemikiran yang mendalam tentang apa yang dilakukan sebenarnya. Kenapa kita ini tersekar-sekar sampai menyalahkan orang lain? Karena tadi kita hanya makan kulit agama itu. Kita belum buka batoknya, kita belum minum air segar tentang inti dari sebuah agama. Jadi saya ini bukan satu-satunya. Saya ini termasuk produk dari guru-guru saya, yang guru-guru saya juga sudah open mind dari awal. Ada banyak. Sebelum Gus Miftah itu ada banyak teman-teman yang seperti saya, cuman memang kami ini tidak laku di dunia perpolitikan karena netral terus. Kemudian tidak laku di dunia-dunia yang pingin perang dengan teman-teman yang lain. Makanya Gus Dur kenapa mengutus Banser untuk menjaga gereja dan yang lain? Itu hanya ada di teman-teman Gus Durian, teman-teman NU, karena di dalam NU, di dalam Gus Dur itu ada nilai wasato. Orangnya berpikir selalu menengah, tidak terlalu blok kiri maupun blok kanan. Jadi Islam di wajah Nusantara, Islam ketika dipoles oleh Jawa, itu semedeng kabeh. Jawa sing agak Hindu ada, Hindu Jawa ada, Kristen Jawa ada, Islam Jawa ada. Jadi kita, maaf bukan Sulawesi tidak ya, ketika masuk ke Nusantara termasuk Sulawesi, agama itu menjadi sebuah hal yang bisa diakulturasikan dengan budaya. Karena apa? Masyarakat kita sudah selesai dengan suku dan bangsa masing-masing. Ora kaya ning Timur Tengah sampai saiki perang rawis. Bagaimana akan ngomong kebangsaan? Ketika kita beragama, kita
jangan lepas kepada dua hal. Satu, kemanusiaan, yang kedua, kebangsaan. Betul. Tapi kadang-kadang sesuatu itu yang diceritakan itu sing nggon awake dhewe tok, sing paling apik. Wong liya elek kabeh. Padahal sing nyritake awake dhewe sing luwih apik iku nutupi kejelekannya dirinya sendiri. Makanya begini, beragama, bagaimana guru yang dianutnya? Ketika gurunya salah, maka dia agamanya salah. Kayak mau sing jenggoten, sing cingkrang, kayak mau ini salah guru. Jadi ajaran ditafsirkan ketika rob beda dengan rob sujasat. Ketika sujasat ya kembali lagi celananya. Gitu. Ya. Kalau kita, saya ini kemarin baru direformasi oleh istri saya yang baru ini. Saya pakai jin, saya pakai apa. Dan saya pernah ketika saya gondrong, saya jalan kaki dari satu makam ke makam yang lain. Karena di tempat kami ada Fatihah yang pernah jenengan juga tahu. Di situ ada bagaimana cara menempuh jalan yang lurus. Kita menapai jalan-jalan orang yang sudah dikasih nikmat. Siapa itu? Para orang tua kita. Para orang tua yang melahirkan rohani kita seperti guru-guru, seperti wali-wali. Saya pernah jalan nyampe gondrong, nyampe saya itu dipuja banyak orang dengan jamaah 300 per minggu, 4 kota saya setiap hari, dan rumah seperti terminal. Dan saya takut pada waktu itu, takut dituhankan oleh orang-orang itu. Kemudian ada seorang bijak yang mengatakan, ketika kalian bercita pada Tuhan, maka jadilah orang biasa. Orang yang luar biasa itu adalah orang yang selalu menjadi biasa. Gitu nggih. Bukan orang yang luar biasa yang selalu ngomong luar biasa, bukan. Tapi dia selalu berpenampilan biasa, seperti orang lain, seperti orang biasa. Itu orang yang luar biasa sebenarnya. Nek wong ajar pencak silat nembe ajar anyar, sabuke sik putih. Iku ana ranting tiba langsung cet. Betul. Beda kalau orang itu sudah kelasnya dunia. Itu Iko Uwais misalnya, santai tok karena dia sudah bintang laga. Begitu ya Bu ya. Jadi orang-orang yang dengan kesombongan agama itu adalah orang-orang yang baru tahu agama kulitnya saja. Krono kesempatan mangan mangan selabut kelapa, maka dia nggak bisa ngomong yang baik-baik. Urung ngerasake banyune agama, segernya airnya agama. Mari kita cari intinya agama. Intinya agama adalah apa? Memanusiakan manusia yang lain. Agama hadir di dunia ini untuk apa? Untuk kabar suka dan menjadi perintah untuk mendekati pada Tuhan. Basyiro wa nadhiro. Agama turun adalah memberikan kabar suka akan adanya Tuhan, dan nadhiro sebagai pembatas dan hukum bagi orang-orang yang beragama. Itu agama. Demikian, Mbak. Oke, terima kasih Gus Mansur. Wah, luar biasa sekali. Saya jadi tergelitik nih, maksudnya saya juga dari kecil kan bisa dibilang Kristen gitu ya, tapi belum tentu saya tahu arti Kristen sebenarnya itu seperti apa. Jadi kayak baru tahu luarnya aja gitu. Jadi kayak masih banyak juga harus belajar gitu. Oke. Nah, Bapak Ibu, nih yang sudah kita tunggu-tunggu sudah datang. Untuk Mas Amir, dipersilahkan. Mas Amir tekoni karo kiai ini mau menyembah, carry. iya, mau menyanyikan sesuatu. Langsung Monggo, ini Mas sudah Amir. ditunggu jenengan. Ditunggu orang Mungkin banyak Bapak ini, Ibu Mas. karena sudah malam, sesi tanya jawab kita akhiri ya. Kapan-kapan kalau tahun depan kita mau ngobrol lagi bisa ngundang Gus Mansur ngaji lagi dengan tema yang lain gitu Gus. Mainkan itu. Karena ada banyak tema yang menarik untuk kita bahas. Nah, ini ada Mas Amir, salah satu teman Gus Durian juga, yang tadi Mas Fajri puisi. Kalau Mas Amir ini hobinya main gitar sama nyanyi, kayak Iwan Fals gitu ya kayaknya. Ini Amir Fals, jadi Falsnya literally Fals gitu ya, benar-benar Fals. Oh enggak, monggo Mas Amir. Ya, selamat malam semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semua.
khususnya teman-teman bapak-bapak, ibu-ibu dari umat atau apa namanya saya nyebutnya dari GKJ ya, Gereja Kristen Jawa. Ini dalam rangka apa ya Pak? Dalam rangka menyambut Natal ya? Oh ya, menyambut Natal. Tekonnya telat sih. Ya, mohon maaf agak telat banget ya, bukan telat tapi telat banget. Sebelumnya perkenalkan diri dulu, nama saya Amir Muzaki dari Komunitas Gus Durian Pekalongan. Temannya Mas Fajri tadi yang sudah baca puisi. Namun saya tidak akan membaca puisi, saya ingin menyanyikan lagu ya. Ya tentunya tidak jauh dari tema-tema sesuai dengan tema pada malam hari ini, tema Natal dan panggilan membela kemanusiaan. Sebuah lagu koleksi dari Efek Rumah Kaca yang mungkin teman-teman Bapak Ibu semua mungkin biasa dengar di Mata Najwa. Itu judulnya adalah Seperti Rahim Ibu. Lagu ini bercerita tentang kemanusiaan, tentang Indonesia yang satu sisi punya apa namanya kekurangan, tapi sisi lain ya ada satu hal yang perlu kita rawat. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendam menyala dalam hayatku, duka padamu, luka padaku, saling lebur menghalau awan mendung. Kemanusiaan itu seperti terang pagi, rekahkan harapan, menepis kabut kelam. Niatkan tinju terkepal, bekik menebal, terjang arah. Pagi pasti terkejar, seantainya negeriku serupa rahim ibu, rawat kehidupan, menguatkan yang rapuh. Seandainya negeriku serupa rahim ibu, rawat kehidupan, menguatkan yang rapuh.
Ya, demikian. Mungkin suara saya atau musik saya tidak sebagus nyanyian atau musik-musik di ibadah Gereja Kristen Jawa ya Pak ya. Tapi bagi yang mencermati lirik-lirik lagu dari Efek Rumah Kaca ini pasti menemukan satu makna yang luar biasa, bahwa kemanusiaan itu seperti terang pagi. Jadi merekahkan harapan, menepis kabut kelam. Jadi kabut kelamnya itu hal-hal yang bertentangan dengan kemanusiaan itu sendiri. Demikian dari saya, Amir Muzaki, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum. Ya, terima kasih, selamat malam semuanya. Ya, terima kasih Mas Amir untuk pujiannya, nyanyiannya. Dengan ini Bapak Ibu, kita akhiri obrolan kita pada malam hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan Gus Mansur kapan-kapan nggih Bapak Ibu. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Pendeta Argo dan Gus Mansur. Ya, saya kembalikan ke pembawa acara. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk memberikan persembahan pada Tuhan. Akan memberikan persembahan dengan diiringi lagu P99 Bahasa Cinta.
Kita akan menutup acara pada hari ini dengan bersama-sama. Sebelum doa penutup, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu yang seringkali kita nyanyikan bersama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Bersama. Hidup ini ada kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Ini ada kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Suatu saat nanti tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Kita akan pujikan sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakai hidupku selagi aku masih kuat. Hingga saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Dari Ketua Komisi PA ini adalah bekerja sama antara Ketua PA dan Ketua Panitia MAN serta KWD untuk memberikan sedikit sertifikat. Tapi ini sertifikat tidak menuju surga loh. Atur nuwun. Monggo Pak Butiryono. Mari kita berdoa memohon kepada Tuhan. Tuhan
Tuhan Allah Maha Kuasa, Allah yang Maha Baik, Allah yang Pencipta langit dan bumi. Dengan kerendahan hati kami menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih atas berkat karunia yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terlebih pada malam hari ini, kami boleh melaksanakan persekutuan gabungan dan diskusi terkait toleransi antar beragama. Dari awal sampai dengan selesai boleh berjalan dengan baik dan lancar. Itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Lebih-lebih kami boleh belajar banyak dari saudara kami Gus Mansur dan Pak Argo, juga dari komunitas Gus Durian Pekalongan. Kiranya yang telah kami dengar, kami bahas, kami bicarakan bersama terkait panggilan membela kemanusiaan dapat kami pahami sehingga kami dimampukan untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, pribadi-pribadi yang penuh kasih dan sabar. Ampuni Tuhan apabila sepanjang kami menjalankan kegiatan ini ada yang kurang berkenan ke hadirat Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga mengumpulkan persembahan dari berkat yang tercurah dalam kehidupan kami. Dan sebagian dari berkat itu kami serahkan kembali ke dalam bentuk persembahan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan, sehingga dapat kami pergunakan dengan baik. Berkati pula pengelola persembahan agar dapat mengelola dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Allah, seusai kegiatan ini, kami juga akan undur dari tempat ini untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkenan menuntun, memberkati, sehingga kami sampai di tempat tinggal kami masing-masing dengan selamat. Lebih-lebih Gus Mansur dan teman-teman Gus Durian yang akan pulang ke Wiradesa. Kiranya Tuhan tuntun sehingga selamat sampai tujuan dan bertemu dengan keluarga dengan sukacita dari Tuhan. Demikian Tuhan seru dan doa kami yang semuanya kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan demikian serangkaian acara telah selesai. Sugeng kundur dan terima kasih untuk Gus Mansur, teman-teman Gus Durian yang telah hadir di dalam pertemuan ini. Sambil bersalam-salaman ada pengumuman dari adalah kesempatan pengumuman dari hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini